gue lagi kerja sama anak baru kan masih nggak ngerti segala macem. Terus bos gue teriak, Bintang, lu bisa kerja gak sih? Ya Allah tuh gue. Paling parah, lu pernah diomongin apa gitu sama orang? Kembali lagi di Nadir Podcast bersama saya Reno Venadi. Terima kasih Sobat Nadir yang sudah hadir lagi di episode terbaru kita. Dan tentu saja kita mau mengucapkan terima kasih untuk support dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Jadi apakah itu Kaukus Keswa? Nah, itu sudah sempat kita bahas di episode bersama Dr. Ray. Ini sih harusnya sih tayangnya setelah episode Dr. Ray ya. Kalau udah ada coba cari. Itu adalah Kaukus Keswa, kita bahas di situ. Dan terima kasih seperti tadi gue bilang yang udah menonton kembali episode Nadir yang terbaru. Karena di episode Nadir kita akan banyak sekali mendengarkan cerita-cerita dari tamu yang sudah datang. Termasuk tamu yang satu ini, Sobat Nadir. Jadi tamu kita yang satu ini adalah seseorang teman saya yang ini mah jarang dilakukan atau mungkin malah dihindari oleh banyak orang di dunia. Kenapa? Karena teman saya yang satu ini hidup di dua dunia. Dunia apakah itu? Kita langsung saja ngobrol bersama Bintang. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang ke Nadir Podcast. Terlihat sekali ya tegangnya ya. Parah. Senyum tegang. Ini gemeteran nih tadi. Saya bisa kebayangin ketika dia senyum, dia pasti dalam hati ngomong, ngapain gue senyum ya. Bintang, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Seperti tadi gue udah ngomong di awal bahwa Bintang ini adalah teman gue yang hidup di dua dunia. Kenapa? Karena Bintang ini adalah seorang yang bekerja. Betul. Bekerja di sebuah perusahaan, apa di bidang apa? Rental mobil gitu lah. Rental mobil. Dan juga dia adalah seorang content creator. Betul. Bahkan 3 ya? 3. Dan lu seorang musisi. Yes. Gokil. Sangat sibuk dunia gue. Banyak banget butuhnya ya dia ya. Semua dilakuin itu karena banyak butuh Sobat Nadir ya. Tapi kita mulai dulu dari kenapa memilih menjalankan semuanya, Tang? Balik lagi benar karena kebutuhan dan ada keinginan gue yang kayak cita-cita gue lah. Makanya dari mungkin ada cita-cita yang memang belum menghasilkan di situ, makanya gue nutupin dari si menjadi pekerja ini di corporate inilah. Oke. Gitu. Jadi semuanya bisa berjalan secara baik lah gitu. Secara baik. Kalau dilihat dari timeline, lu menjadi musisi dulu, terus kerja, atau ya maksudnya musisi, konten kreator kan lu baru lah ya. Baru. Oke, kita ambil angle dari musisi dan pekerja. Duluan kerja baru jadi musisi atau duluan musisi terus lu kerja juga? Duluan musisi. Karena gue mulai ngeband tuh udah dari SMA ya. Oke. Nah justru banyak job tuh dari SMA itu. Udah dibayar zaman dulu? Udah. Wih keren. Udah, gue di SMA tuh sampai ke wakilin Banten buat musikalisasi puisi. Dan di mana? Di waktu itu di hotel apa ya acaranya itu. Jadi seluruh Indonesia provinsinya ngewakilin buat ngelomba di hotel apa gue lupa namanya. Nah gue ngewakilin Banten. Di Jakarta? Jakarta. Wah gokil. Gue dulu SMA juga udah ngeband. Band gue tiap minggu latihan. Manggungnya gak ada. Latihan mulu. Menang kagak. Kalau kata apa namanya Babe ya di Sidul, latihan mulu menang kagak. Kalau band gue latihan mulu manggung kagak. Dan berarti udah seserius itu. Seserius itu. Terus SMA mulai banyak tuh job main di kafe, wedding apa segala macam. Sampai akhirnya kita ngebuat band yang benar-benar ngasilin karya sendiri lah. Oke. Nah, terus berjalan itu udah sempet as a professional di hire lah ya gitu. Session player. Yes. Terus akhirnya kayak mulai sepi job tuh di situ. Nah, gua udah mulai. Ini tahun berapaan nih? 2016, 17 sampai 2019 tuh gue kenceng. Gue kenceng. Yeah. Setelah
berarti COVID mungkin ya momennya ya. Bener. Setelah COVID sepi. Udah hilang. Nah dari situlah makanya gue mulai ngelamar kerja. Oke. Gue kerja itu masuk 2020 akhir kayaknya. Di perusahaan ini? Di perusahaan ini sekarang. Udah tatoan? Boleh? Boleh. Wah mantap. Perusahaannya keren. Untuk Anda pemilik perusahaan, tolong ya terima orang-orang bertato. Karena orang bertato tuh, wah, jangankan untuk perusahaan, untuk dirinya aja disakitin ya. Dia rela sakit untuk perusahaan. Tapi bener loh, orang bertato tuh udah gak zaman dilarang kerja. Ya kan? Betul. Lu kerja, susah gak sih penyesuaiannya dari ya semua kan kalau lu menjadi musisi itu kan artinya kebebasan. Iya betul. Terus tiba-tiba lu berhadapan dengan lingkungan kantor yang harus bangun jam berapa? Jam 5 sholat subuh dulu ya kan. Pencitraannya bagus sekali. Sholat subuh tapi? Bolong-bolong. Tapi momennya pas ya dia masuk, gue pancing bangun jam 5 langsung ditambahin sholat subuh dulu. Keren. Iya gak biasa kan, kalau zaman ngeband mana pernah bangun jam 5? Enggak. Iya kan? Selalu siang pasti. Yang paling sulit apa penyesuaiannya? Paling sulit penyesuaian adalah kayak gue nggak terima situasi gue tuh harus ngantor gitu. Anjir iya lagi. Kayak, Iya. duh kenapa ya hidup gue kok kayak gini ya gitu. Itu gue lama tuh fase itu yang kayak fuck off lah hidup gue nih kayak gini nih. Oh ini banyak banget yang relate pasti Sobat Gue Nadir. yang harus pakaian rapi, pakai kemeja apa segala macem. Ya harus dandan dulu kata gue. Aduh bangun pagi. Repetitionnya kegiatan gitu-gitu ya tuh. Iya benar. Itu sulit sih itu. Membiasakan itu tuh. Lu berarti kerja di umur 20 berapa ya berarti? 20. Gue sekarang 27. Gue jalan udah 4 tahun. 23. 23. Sebenarnya kalau dari sisi umur mah ya emang masih masa-masa kerja lah ya. Masih. Lu kuliah nggak? Sorry. Kuliah beres. Berarti orang lulus kuliah umur berapa sih guys? Lulus kuliah tuh? 23. Soalnya gue lulus kuliah waktu itu udah lama ya. Saya kuliah 6,5 tahun kebetulan nih. Jadi kan tidak bisa jadi patokan gitu maksudnya. 23. Oh berarti emang pas umurnya, Tang. Dan tapi memang penyesuaian bahwa dari tadi yang lu wah gue hidup dari Ya, passion bener. bro. Bener. Tiba-tiba keliling jam 5. Langsung hilang semua. Ih banyak banget yang relate pasti sumpah. Sobat ada yang nonton, mungkin lu yang nonton juga mengalami fase itu gitu. Yang paling berat penyesuaian. Poin tadi sih emang benar. Penyesuaian itu. Kenapa lu harus hidup seperti itu ya? Bener. Itu sedih banget sih. Ngerasain itu tuh. Ngelewatin itu susah. Sedih banget. Berapa lama akhirnya lu bisa ngelewatin itu? 2 tahun. Anjir lama juga ya. Lama. 2 tahun gue baru kayak oke ini hidup gue jalanin dengan baik, gue terima apa adanya segala macam. Gila. Sorry, nanyanya agak lebih private. Dari sisi penghasilan lu sebulan gaji kerja kantoran dengan lu sebulan ngeband, bandingin lebih gede mana atau sama atau gimana? Untuk sejauh ini sih sama. Bahkan di penghasilan yang sama aja butuh 2 tahun ya. Anjir, gila sih. Gue gak kebayang sih. Maksudnya ya puji Tuhannya gue emang dari SMA kan emang nggak pengen ngantor. Iya. Karena gue tuh tidak bisa berhadapan dengan rutinitas betul, gitu. betul. Ya puji Tuhannya sampai sekarang masih bisa berada di pilihan itu. Gue nggak kebayang kalau harus akhirnya berada di... Artinya kan keadaan itu bukan lu yang milih kan. Bukan. Harus dijalanin. Apa momen akhirnya lu shifting kayak ya gue harus kerja nih. Apa momen gak ada duit kah atau Bener-bener kosong, gue gak ada duit. Bener-bener udah. Gue sempet kurus parah. gara-gara? Gak makan. Serius? Serius. Gue Anjir. bahkan temen gue juga si Leon yang kayak gue bisa beliin gue nasi padang dong. Kayak gitu. Ke dia nih, ke si Leon. Lu tinggal di rumah atau Di rumah. kan di rumah masak dong? Orang tua gue jarang masak. Oh, wow. Dan gue ya bukan yang kayak tipikal Ma minta ini dong. Gitu. Sampai kurus, sampai Kurus. sulit apa? Nggak bisa makannya maksudnya berapa lama fase lu bener-bener? Pokoknya pas Covid tuh. 2019 sampai 2000 sekitar setahun lah ya.
pokoknya 2019 awal. Terus kan belum kan COVID COVID 2020 Februari mulai lockdown. Nah gue udah mulai sepi tuh dari 2019 awal sebenarnya. Wah, Sepi terus mulai luntang-lantung lah. Gara sampai gue jualan kopi, gue bikin sendiri jualan kopi supaya gue bisa. kopi ini kopi saset atau Kopi botolan. Masih oke lah itu, maksudnya Gue bikin kopi gula aren gitu laku lah. tapi. Yang beli teman-teman gue Iya, juga. tapi laku. Alhamdulillah. Terus akhirnya sampai momen bener-bener nggak ada duit itu berapa lama? Itu setahunan. Setahunan. Bener-bener nggak ada pemasukan. Nggak ada sama sekali. Gue udah kayak, aduh ini harus gimana ya. Ya akhirnya ya udahlah gue kerja. Milih kerja di perusahaan lo yang sekarang itu pilihan pertama atau Sempat gue interview dan gue juga sempat sakit hati sih. kenapa? Karena kan gue lulusan BINUS ya. Orang kan kalau ngelihat BINUS tuh kayak, wah pinter banget nih, apa segala macam. Nah pas interview di salah satu perusahaan lah, terus si yang interview ini nyuruh gue tiba-tiba bikin laporan. Loh gue nggak ngerti ya, gue kan baru banget gue mau kerja nih. Terus dia nyeletuk yang kayak lulusan BINUS doang nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, gue langsung sedih gue tuh di situ, turun tangga, bawa tas pakai rapi parkiran, sampai motor gue duduk dulu ngerokok. Gini amat ya gue. Wah gila sih itu. Apalagi sekarang banyak banget orang juga mengalami fase itu kan, kayak interview terus digituin. Lu nggak jawab, harusnya lu jawab waktu itu. Saya BINUS, nusnya Sanusi pak. Wah gila bro, berarti ngalamin banget ya fase kayak. Terus gimana? Apa yang lu hadapin ketika shock di motor itu kayak? Ya udah meratapi aja, pokoknya abis itu hujan lagi coy. Wah anjir, semesta mendukung. Itu sedih banget ya, sedih banget gue kayak aduh ya udahlah. Sampai akhirnya di titik ada teman gue tiba-tiba ngubungin gue. Lu mau kerja gak? Ya udah ayo. Nggak nanya bahkan kerjanya apa? Nggak nanya gue. Tiba-tiba ya udah besok interview, iya gue interview langsung. Udah akhirnya alhamdulillah diterima lah. Oh, akhirnya kerja. Tadi hari-hari pertama pasti kan penyesuaian sulit sekali. Sulit. Datang telat mulu. Kantor daerah mana? Gue di BSD. Oh, rumah Tangsel, dekat lah ya, masih. Itu aja deketnya masih jauh. Masih berat menjalaninya. Bahkan gaji pertama pun belum bisa bikin happy. Enggak. 2 tahun loh Sobat Nadir. Emang gak mudah gitu kayak Sulit. menjalani sesuatu yang harus dijalani karena tidak ada pilihan tuh tidak mudah dan banyak yang ngalamin kayak gitu. Selama 2 tahun apa yang lo lakuin sampai bisa lo bertahan? Menerima keadaan aja sih sebenarnya, kayak ya memang ini harus gue jalanin gitu. Dan gue yakin di suatu hari kemudian akan ada kebahagiaan lah gitu. Ya. Jadi gak muluk-muluk yang harus sedih mulu, tapi berat sih memang ngejalanin hal-hal itu tuh berat. Si lingkungan kerjanya oke kah atau Lingkungan kerja dibilang oke. Sorry, secara usia dulu deh, kita coba breakdown teman-teman kerja secara usia. Seumuran kah, di atas kah atau di bawah kah? Rata sih. Ada ya di atas lah ya. Di atas. Cuman ya? nggak jauh-jauh banget sih. Oh. Masih seumuran 30. Berarti secara pertemanan gitu oke. Cuman segi dari politiknya kali ya. Iya. Politik kantor itu Di semua kantor sih. terlalu terbuka gitu. Jilat-menjilatnya. Ya, terus kayak misal bos-bosan ini lagi pada ribut atau segala macam, itu nyampe ke bawah. Oke. Nah, itu menurut gua nggak sehat sih kayak gitu. Oh, Kita iya. jadi yang kerja tuh ngerasa kok jadi kayak gini sih ini kantor gitu. Itu dari awal udah lu tangkep tuh kayak gitu atau baru akhir-akhir ini? Mempelajari sih Yeah. gua. Kayak mulai menerima kayak informasi-informasi dan akhirnya gue cerna, ini kok kayak gini ya, kayak gitu. Iyalah, itu bayangannya Sobat Nadir adalah orang yang
Bintang ini kan seorang yang hidup di dunia entertainment ya. Ya sebenarnya kalau jilat menjilat mah di dunia entertainment mah itu wajar. Cuman bahwa politik dan itu dihadapin tiap hari kan. Yes. Ada orang yang di kantor yang biasanya kayak apa jadi dia carmu kayak gitu-gitu ya. Oh banyak dong. Banyak itu yang menghasut untuk membenci pun juga ada. Oh iya. Iya. Lu pernah ngalamin fase mendapat serangan anak-anak kantor gitu gak sih? Biasanya kan ada aja tuh. Pasti. Iya kan biasanya. Iya. Cuman gue tipikal yang kayak gue tahu nih orang sih gue samperin. Oh langsung lu Gue samperin. samperin. Lu punya masalah apa? Gue nggak mau punya masalah sama lu di sini. Gini. Cowok apa cewek? Banyakan cowok. Gokil bro, anak. Soalnya males gue ngadepin drama-drama kayak gitu. Lu gak suka ya ngomong aja langsung gitu. Orangnya gimana bilangnya? Ya minta maaf iya bang gini atau maaf mas gini segala macam gitu. Tapi dari situ hubungannya menjadi baik. Jadi baik, nggak ada Itu masalah. Penting tuh Sobat Nadir. Jadi kalau lu di kantor menghadapi orang, ya biasanya kita tahu lah ya orang sumbernya tuh dari mana gitu Iya, kan. Pasti kalau di kantor mah emang paling better saran lu adalah datengin. Datengin aja, samperin aja. Orang niat kita juga bukan datengin mukul enggak. Iya. Obrolin baik lu kenapa lu nggak suka kenapa? Ada masalah apa? Ngobrol lah gitu. Paling parah lu pernah diomongin apa gitu sama orang? Selingkuh gua. Sama Jadi sama orang kantor. Ha-ha. Itu sampai pengen berantem gua. Di kayak turun lu ke bawah. Oke, turun. Dia ngobrol. Bentar, ini siapa yang nyuruh turun? Si orang ini jadi orang ini tuh kayak apa namanya? Pacaran lah ya. Oh, A dan B ini pacaran. Iya, dan Si gua- A ini cowoknya, B ini ceweknya lah ya. Ha. Si cowoknya itu menganggap gue selingkuh sama si B. B ya, sama si ceweknya itu. Oke. Padahal enggak, emang koordinasi secara kerjaan. Mhm. Karena gue satu tim sama ceweknya kan. Oke. Oh, si A ini beda tim. Beda tim. Gue Oke. koordinasi secara kerjaan aja. Dia ngeliatnya nggak seneng segala macem. Terus ya udah dia ngajakin adu jotos lah. Gua bilang, ya udah nggak apa-apa. Kelarin dulu nih tapi selesai ngobrol pas segala macem. Ya akhirnya nggak jadi. Gitu. Jadinya gimana resolusinya pas itu? Malah baik gue sama dia. Kan lu dituduh nih, Mm-mm. turun lu. Ya, Di bawah udah rame atau sama dia doang? sama dia doang. Oke. Lu selingkuh ya sama cewek gue? Mm-mm. Terus yang kayak gue jelasin lah, ini posisi kayak gini, ini kerjaan gue, ini harus gue selesain. Makanya gue intens ngobrol sama dia. Dan gue harus gue kan harus keluar kantor yang Iya, canvassing, iya prospek kan. gitu, macam. Kadang gue pergi berdua sama dia. Cuman itu ya bukan gue senang-senang pergi, bukan nongkrong, maksudnya itu kerja. Gitu. Dan gue jelasin segala macam. Jadi akhirnya ngereda sih. Si Ngereda. ceweknya gimana? Ceweknya nggak tahu. Hah? Oh iya. Iya, ceweknya Lu nggak tahu. cerita ke? Gue nggak cerita. Dan akhirnya jadi baik. Jadi baik. Wah. Baik banget sekarang justru gue. Itu bete sih sebenarnya kalau pas momen. Itu terjadi di berapa lama selalu kerja? Di 2 tahunan. Oh lumayan lama lah ya, nggak awal-awal banget gitu. Konflik pertama ketika lo ngantor apa? Konflik pertama pas ngantor, gue baru ngantor seminggu, Hah? udah diteriakin sama bos gue di dalam satu ruangan dan itu orang semua lagi pada kerja. Itu, aduh, gue lagi kerja nama anak baru kan masih nggak ngerti Iya. segala macam. Terus bos gue teriak, Bintang, lu bisa kerja gak sih? Ya Allah, tuh gue depan Semua. semua orang tuh pada nengok gitu kayak. Gue dalam hati ya Allah Pak saya anak baru, saya belum ngerti apa-apa. Udah diomelin kayak gini. Aduh. Pedih banget sih Itu itu. pedih sih. Terus yang lo lakuin apa? Gue selesain kerjaannya. Iya pas saya selesain, saya minta maaf. Udah akhirnya, ya udah gue selesain kerjaannya. Anak-anak kantor ada yang kayak, Dang semangat ya gitu. Atau... Oh udah pasti. Udah pasti. Anjir itu shock banget pasti. Shock lah. Shock banget itu. Anjir. Lu di lingkungan kerja dibilangin lu bisa kerja gak sih itu kayak, wah itu udah penghinaan level tinggi sih itu. Depan forum mas. Depan forum lagi. Kalau misal head, maksudnya berdua doang gitu ya. Iya, Itu oke lah. Depan bosnya juga aneh juga sih, ngapain sih teriakin gitu lu bos. Sebenarnya kalau lu suatu saat menjadi bos atau lu sekarang bos, marahin anak buah jangan depan orang lah, iya kan. Posting aja di Twitter. Jangan lupa pakai ketikan, ini masih gemeter ngetiknya juga.
Tapi oke, lu menjalani akhirnya, sorry, di posisi lu itu belum merit kan? Belum. Akhirnya lu berjalan 4 tahun. 2 tahun. Secara apa ya? Nggak kerasa mungkin atau kerasa banget? 4 tahun kerja. Nggak kerasa sih jatuh. Ternyata Pas gue udah ngelewatin fase itu ya, nggak kerasa. Tiba-tiba loh, udah 4 tahun ya gue di sini. Nah, apa kabar dengan mimpi lu menjadi musisi tadi? Tetap akan gue kejar sih. Karena ya memang gue pengen banget hidup di sana sih. Kenapa? Kenapa lu lebih tetap menaruh mimpi lu di musik? Punya kesenangan tersendiri akan musik ya. Gue kayak dengan gue megang gitar tuh kayak gue hidup kembali aja gitu. Setiap harinya kayak gitu. Dan setiap dalam proses produksiannya yang pernah gue jalanin memang pusing, tapi gue pusingnya senang gitu. Iya. Kayak gitu. Nggak yang kayak sekarang nih pusing, makin pusing. Lu coba deh cari teknologi yang bisa ngetik Excel pakai gitar. Jadi kalau pencet G itu artinya siap, nanti ketik siap, jreng gitu. Siapa tahu ada. Bener. Atau lu siapin begitu bos lu marah lu kasih melodi gitu. Dan gue suka kehidupan as a band ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya dibilang kenapa lu nggak solo aja sih segala macam, nggak bisa. Gue bukan nyari si kegiatan solo, tapi gue nyari kegiatan as a band-nya itu kita bareng-bareng ngumpul segala macam kayak gitu. Karena solo itu kalau musisi emang nggak pas kalau solo. Presiden solo pas ya. Udah bapak ke anak tuh. Iya dong, kan fakta gitu. Tapi apa yang ngebedain circle di band kan juga circle ya? Yeah. Dengan circle kerjaan. Ngebedain gimana maksudnya? Ngebedain keseruan atau kayak tadi lu bilang kan demen nih kalau gua di band grupnya gitu, circle-nya tuh seru gitu. Maksudnya lu lebih happy di situ. Emang yang ngebedain apa kan sama-sama sebenarnya doing something gitu? Beda dari segi obrolan juga kali ya. Obrolan dan segi kenyamanan kita ngabisin waktu bareng si circle bandnya ini. Kayak gitu. Orang-orang yang di band lu sekarang ini itu orang-orang band lu dulu atau baru? Dulu. Mereka sekarang kerja juga. Kerja juga sama. Punya kesibukan masing-masing juga dia. Siapa ya? Megadeth apa siapa ya? Ada band rock luar yang ternyata mereka adalah dosen-dosen band metal apa band? Iya. Megadeth? Bukan Megadeth, apa ya? Yang ternyata di profesor-profesor, tahu kan? Tahu. Si bukan Metallica. Coba googling Sobat Nadir ada. Iya, Pang. Ada tuh band luar legend yang dia juga sebagai profesor gitu. Dan kalau dilihat nih, punya hidup tuh kan kadang-kadang kita ya punya mimpi lah ya. Kita punya mimpi sesuatu gitu. Kadang-kadang tapi memang hidup memaksa kita untuk either menunda mimpi kita atau ya mematikan sih kayaknya terlalu kejam ya. Tapi ya harus memang nggak bisa nih mimpi kita di situ gitu. Melihat perkembangannya ini dan apalagi band kan. Band itu kan mimpi bukan mimpi satu orang ya. Betul. Band lo personilnya? Ada 4 gua. Artinya ada 4 mimpi tuh di situ. Gimana cara lu menjaga seenggaknya mimpi lu dan mimpi 3 teman lu yang lain ini dengan kondisi sekarang gitu? Ngejaganya ya. Kalau misal kita kan 4 kepala dan mereka punya kesibukan masing-masing gitu ya. Gua nggak pernah bisa memaksakan segala sesuatu ke mereka bertiga gitu. Jadi gue bisa menjalani sendiri waktu itu band, menjalani sendiri gue yang masuk ke komunitas mana, apa segala macam, gue yang ngurusin manajemen lah segala macam. Ini supaya si band gue ini tetap hidup gitu. Iya. Jadi si 3 personil lainnya, oke, lu boleh sibuk, tapi dapur lu udah gue beresin nih ketika lu mau makan gitu. Jadi itu bisa ngurangin beban si personil lainnya juga loh untuk ngurusin si dapur ini. Nah, si pekerjaan lu ini akan sampai kapan lu lakuin? Hari ini.
Resign dia tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba resign? Hashtag TTR tiba-tiba resign. Emang lu udah pengen cabut dari kantor? Keinginan sih ada. Sorry, cabut dari kantor tuh karena kantornya atau lu pengen nggak kerja kantoran lagi? Gue pengen gak kerja kantoran lagi sih sebenarnya. Terlalu berani anak muda. Coba dipikir lagi. Coba dipikir lagi. Kenapa kan nggak? Ya kita di dunia entertainment tuh nggak pasti loh, Tang. Iya benar. Lu sekarang udah married? Married. Udah punya anak? Lagi mengandung 3 bulan. Wah, jangan kerja dulu. Jangan. Yang masih jadi pertimbangan gue juga sih. Lahiran mahal. Susu mahal. Pampers. Lahiran itu normal sekarang 12 juta, sesar tuh 25. Pampers sebulan berapa, Tang? Yang masih gue pertimbangkan itu. Cuman kalau ada keinginan atau enggaknya ada. Iya. Setelah menjalani 4 tahun, emang apa yang paling berat ketika lo menjalani hari-hari lo di kantor? Bangun jam 5 udah nggak berat lagi lah ya. Nah, berat. Ngejalanin dramanya itu sih gue berat. Drama di kantornya itu yang kayak kita kan juga kadang harus ngikutin mood tim, mood seseorang yang kayak kerjaan ini tuh butuh dia gitu. Ya. Tapi dia yang lagi ada masalah apa yang segala macam, gue harus nunggu dulu. Yang gitu tuh gue udah mulai capek, nanti tiba-tiba moodnya dia berubah pas segala macam tuh kayak ini kerjaan gue udah numpuk loh, ayo dong gitu. Oh iya. Nah kayak gitu-gitu gue udah mulai capek tuh ngikutin hal-hal kayak gitunya. Gue sih nggak relate, tapi maksudnya karena nggak pernah kantor ya. Cuman tapi kayaknya sih kebayang bahwa ya namanya kerjaan tim kan sudah dibagi per part dan itu tuh bisa beres kalau semua tim mengerjakan kan gitu. Betul. Dan itu masih sampai sekarang lo hadapin tuh daily problem lo tuh. Itu yang beratnya, gue yang sampai sama istri gue semangatin aku kerja dong. Semangatin aku kerja tiap pagi itu gue. Wah, tapi itu keren loh. Maksudnya nggak semua pasangan sampai mengucapkan itu ke pasangannya. Lu married udah berapa lama? Baru Januari kemarin. Oh ya masih baru, pantes. Masih anget. Kalau sudah 4 tahun, nggak usah ngomong-ngomong sama aku. Bener ya? Bener kan? Tapi nggak apa-apa. Memang fase-fase bulan madu, fase-fase bulan madu. Jangan dikacaukan dengan resign, bintang. Nanti semangatnya jadi semangatin aku cari kerja dong. Lain ya jadi. Lain. Tapi kalau misalnya gitu, emang lu segitu nggak suka? Bukan suka. Emang lu masih di fase yang gue nggak mau ngantor deh gitu atau ya? Masih. Karena kan sekarang kita tahu lah ya ada sebuah band di Indonesia yang ya dia personelnya ngantor juga dan bandnya juga sukses, ada Perunggu. Iya, kan? Perunggu tahu. Kan bisa tuh kayak gitu optionnya. Lu nggak pengen kayak gitu? Nggak, gue pengen full di band. Ya. Tuhan bantu aku. Aduh. Iya sih, cuman kan ya kalau bandingin dengan stand up comedy, maksudnya kalau kami komik-komik itu secara ya puji Tuhannya secara karir mah relatif lebih cepat lah. Musisi kan Berat. Gila sih. Ini sebagai gambaran Sobat Nadir ya. Musisi itu fase pertama adalah ini musisi yang memang menjadi pencipta lagu ya. Fase pertama adalah bikin lagu. Betul. Bikin lagu aja itu nggak mungkin sekali 2 kali ketemu kan. Enggak. Modal bikin lagu itu sewa studio. Betul. Kalau di budgeting berapa sih sebenarnya sampai lagu itu rilis 1 single? Butuh berapa duit? Buat misal lagu ini dari awal atau ya dari udah jadi lagu motek lah, udah motek. Kisaran 1 lagu bisa 3 jutaan. Oke, 3 juta. Itu udah bisa masuk platform. Udah. Oke, 3 juta. 3 juta. Dan setelah dipublish ya ada yang berhasil di lagu pertama, tapi kan juga banyak yang belum berhasil di lagu pertama gitu. Artinya sampai ke titik bisa menghidupi kan
Lu harus balikin dulu nih modal yang udah lu buat. Kalau ibarat start dari titik sini nih Sobat Nadir ini sampai Cipayung. Iya kan? Bener. Tapi lu punya kayak semacam timeline gitu gak sih, Tang? Ada. Rencananya gimana? Maksudnya kayak oke, gue resign, gue ngasih timeline gue coba berjuang berapa lama gitu. Gue di dalam yang udah gue bikin ya. Untuk tahun ini gue masih tetap kantor. Oke. Dan band gue juga tetap jalan. Dalam jangka waktu nanti band gue 6 bulan nggak produktif nih dari segi bikin lagu segala macem, dan dramanya juga banyak ya. Itu gue udah stop deh. Nah gue dan gue juga kan sekarang ngejalanin si konten kreator ini. Yeah. Gue kayak akan lebih fokus ke konten kreator itu aja lah. Oke. Berarti bukan ngantor yang jadi opsi lo ya? Enggak. Goks. Karena emang banyak sekali, ini kan karena kita Nadir Podcast ini kan kita ngobrolin soal mental health issue gitu. Tadi juga udah diceritain dari awal banyak sekali stresor lah ya, penyebab kita stres di kantor gitu. Tapi kan gue mau nanya karena berhubung tadi lu ngomong juga baru married gitu. Salah satu persimpangan hidup seorang cowok itu kan pertama adalah ketika dia menikah. Berhadapan dengan lu kerja kantoran, yang lu tiap harinya juga masih berhadapan dengan drama-drama yang bikin lu bete, lu kesel, terus menikah. Kalau dilihat dari sisi mental health-nya, apa yang terjadi dengan kondisi mental lu after married? Overthinking sih. Overthinking yang keterlaluan. Mikirin apa? Mikirin kemana-mana sih, kayak apa gue bisa ngidupin keluarga gue ya, apa gue bisa nanti ketika punya anak gue bisa ngedidik anak gue ya, apakah cukup gitu. Terus kayak berbuat sesuatu juga jadi mikir gitu, kayak yang tadi misal gue mau resign, apa gue resign nanti kedepannya akan baik-baik saja ya, dan mau melakukan sesuatu, nge-build sesuatu juga jadi apakah ini berhasil ya. Kayak gitu-gitu terus aja tuh. Itu terjadi setelah lu menikah? Ya, banget itu ya. Akhir-akhir ini gitu? Sampai ya. Dan gue juga selalu yang ngobrol sama istri gue, yang istri gue pun juga kesel, kamu udah dibilangin kayak gini segala macam, udah diyakinin tetap gak yakin gitu sama istri sendiri. Itu juga sering jadi bikin berantem tuh gue sama istri gue karena ke overthinkingan gue ini. Tapi basicnya lu sebenarnya orangnya overthinking gak? Yes. Iya lagi. Dan jadi pas puncak-puncaknya lagi nih, naik lagi ya sekarang ini overthinkingnya jadi parah gitu. Biasanya apa yang lo lakuin ketika lo terserang overthinking? Balik lagi ke sebat. Iya, sebat itu bisa menghilangkan, tapi pas abis rokoknya ingat lagi. Lebih ke ngambil waktu sih. Ngambil waktu yang kayak benar-benar sendiri, duduk di depan rumah pas segala macam itu, ngulang lagi gue tuh udah sejauh ini berjalan, apa yang udah pernah gue capai tuh gue ingat lagi, gue berhasil di mana gue ingat lagi pas segala macam, dan ingat momen-momen yang kayak lu tuh udah keren lu sampai di titik ini. Kayak gitu. Nah itu bikin gue yang kayak lu tuh nggak apa-apa sebenarnya, lu tuh baik-baik aja. Toh lu bisa menjalani hidup sejauh ini 27 tahun, lu udah bisa hidup seperti ini dan lu keren banget sih. Itu selalu gue ulang-ulang yang kayak supaya ningkatin kepercayaan diri gue. Iya, kadang-kadang kita sebagai cowok suka tiba-tiba hilang kepercayaan diri aja gitu. Parah. Apalagi posisinya ya nggak selalu sih Sobat Nadir, tapi mostly ya memang tentang ketakutan, tentang ketakutan gitu. Karena ada yang bilang kan ya salah satu yang membuat hilang percaya diri itu kan adalah financially ya. Iya benar. Financially kita tuh kayak kita tuh selalu takut bahwa kalau kita nggak ada duit tuh dunia berhenti gitu. Iya nggak sih, kayak kalau saldo di rekening 0 tuh kayak kiamat gitu.
Tapi yang padahal gue pernah kok menjalani gue nggak punya uang gitu loh. Sampai lu kurus. Iya. Terus gue survive. Sebenarnya kan jadinya biasa aja. Iya. Gitu. Lu tetap bisa hidup. Iya, karena emang ya kalau kita lihat ke belakang, kita lihat emang kita tuh ternyata sekuat itu gitu. Nah itu yang bikin gue bisa ngeyakinin diri gue lagi lah. Hal-hal yang kayak gitu yang gue bikin di dalam hidup gue. Kenapa masih merasa even walaupun lu sudah menjalani 4 tahun sebagai kerja kantoran dan itu bisa menghidupi lu bahkan sampai lu menikah gitu. Ya mungkin pada saat lu di posisi lu lagi kurus nggak ada duit itu lu bahkan jangankan untuk mikirin lu apakah bisa nikah apa enggak gitu kan ya. Bener. Tapi akhirnya sekarang dengan lu bekerja itu menikah, kenapa masih belum bisa menerima atau masih belum menaruh bekerja kantoran tuh adalah opsi di diri lu gitu. Ini kan yang menarik nih kadang-kadang. Kadang-kadang karena gue pernah ya sama teman gue tuh diingetin, terutama gue tuh selalu momennya adalah ketika lagi misalnya job sepi gitu ya. Tahun lalu tuh ada pernah gue Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 6 bulan gue gak ada job. Di situ gue kayak mikir dan ngobrol ke temenku, apa gue salah pilih profesi ya gitu. Kayak kalau gue ngantor mah kayaknya gue gak ngalamin masa ini deh gitu. Nah lu terus akhirnya temen gue bilang kayak, no lu tuh ini cuma fase di lu aja, lu tuh harus percaya bahwa itu tuh memang mimpi lu gitu. Nah sekarang pertanyaan ke lu, 4 tahun ini kan kantoran tuh udah menjadi hidup lu, Tang. Yes. Kenapa lu masih belum menaruh itu dalam pilihan hidup lu ke depan gitu? Balik lagi karena gue punya mimpi untuk bisa hidup menghidupi keluarga gue di dalam dunia entertainment sih. Oke. Jadi yang kayak kerja ini adalah sampingan di gue, tapi utamanya gue tuh di entertain kayak gitu. Jadi gue tetap berusaha untuk ngejar supaya kalau sekarang kan posisi terbalik nih. Kantor jadi utama gue, entertainnya kedua gitu. Nah ini pengen gue balik, entertainnya utama, kantor jadi sampingan. Kantor apa yang menerima kerja sampingan? Kantor apa? Siapa tahu gue bisa remote ya kan? Oh iya benar bisa atau sih. Bisa kantornya hybrid itu, cuman masuk seminggu cuman 3 kali 2 kali. Oh iya. Yang sekarang lu harus WFO terus. Sekarang WFO terus. Oh iya. Ya siapa tahu juga nanti lu kantornya adalah kantor yang punya lu sendiri juga kan bisa. Amin. Ya kan. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tapi kita balik ke bahas soal life after marriage gitu ya. Life after marriage, and then sekarang kan posisinya istri lu sedang hamil. Selamat, semoga sehat-sehat terus. Amin, sampai nanti banyak, lahir. Lu akan menjadi seorang bapak, Tang. Iya lagi. Apa yang ada dalam pikiran lu di sekarang ini? Selain overthinking tadi ya, yang benar-benar kayak terjadi di hidup lu tuh apa? Kesulitannya tuh gimana nih? Iya, yang jadi pergolakan gitu di pikiran lu yang berkecamuk gitu. Suara-suara yang ngomong di kepala lu gitu kayak. Tetap balik lagi ke finansial sih sebenarnya. Finansial ya. Iya, gue mampu gak ya untuk ngehidupin keluarga gue dan anak gue nih nantinya gitu. Dan gue bisa gak ya jadi bapak yang ngedidik anak gue nih bener gitu, sesuai dengan mimpinya dia di kemudian hari. Gue bisa ngarahin, gue bisa jadi bapak yang ngayomin dia apa segala macam, kebutuhannya dia selalu gue penuhi lah segala macam. Itu yang selalu jadi bergejolak sih di gue. Dan sampai saat ini pun gue juga masih kaget yang kayak gue mau jadi bapak lagi. Itu masih bergejolak, gue mau jadi bapak lagi nih. Kalau yang berubah setelah punya istri? Yang sangat berubah sih setelah gue punya istri, cara gue menerima apa ya? Sebutnya menerima masukan keadaan yang kayak
lebih sabar, lebih yang kayak mengalah, lebih ngedengerin, gitu. Kayak gitu sih. Ada yang bilang kan katanya menikah itu bukan soal cinta sama pasangan, tapi menghormati komitmen. Yes. Bener nggak bener? Benar menurut gua. Karena Berarti lu nggak cinta sama istri lu? oh cinta, sayang aku cinta kamu. Jadi benernya mana nih, mencintai pasangan langsung minum kan si Bintang. Karena ada yang bilang katanya menikah tuh bukan tentang mencintai pasangan, karena ini adalah sebagai cara menghidupi komitmen. Menghargai komitmen bener sih, karena di kemudian hari lu akan, namanya manusiawi ada rasa bosen ya, apa segala macam, dan di rasa bosen itu ya lu cuman punya komitmen yang harus lu jaga itu tuh, supaya lu nggak lari kemana. Karena kalau memang komitmen itu udah jaga, harusnya semuanya juga baik-baik aja sih. Karena kalau misalnya cuman rasa dasar cinta dan sayang gitu, kayaknya kalau lu nggak ngejaga komitmen, lu tetap bisa belok ya. Iya sih. Berarti lu benar Januari, Februari, Maret, April, Mei 5 bulannya udah ngerasa bosen ya? Oh enggak, belum. Oh belum. Belum. Tapi pasti gue juga cerita sama istri gue kayak gue akan bosen deh nanti sama lo. Pacarannya berapa lama? Gue pacaran cuma sebentar, sekitar 6 bulan. Cuman gue kenal dia tuh udah dari 2021. Gue kenal sebagai teman gitu. Iya. Tapi setelah menikah kan ada yang bilang, lu tuh sekenal-kenalnya pacar lu, pas udah menikah beda. Orang yang berubah, orang yang beda. Iya gak? Iya. Jadi istri gue tuh kan sebelum menikah orang tongkrongan gitu, suka nongkrong pas segala macam. Terus gue juga sering nongkrong berdua sama dia waktu itu. Terus pas sudah nikah, ini kok nongkrong jadi susah banget ya. Karena dianya gak mau diajak nongkrong atau? Diajak nongkrong juga gak mau. Jadi gue di rumah berdua gitu segala macam. Nongkrong berdua juga gak mau? Gak mau. Jadi kok menjadi berubah gini sih? Coba cek siapa tuh emang beda orang gak? Siapa tahu ini mah ya. Soalnya kan katanya kalau ada Jawa, kalau menikah ada Jawa kan, pasangannya manglingi, nggak kelihatan gitu. Maksudnya kayak bukan dia. Siapa tahu emang beda orang. Setelah didandanin, emang orang yang beda mas itu. Dan itu salah satu yang bikin takut gue juga. Mungkin lu kasih advice ke gue dong, kalau menikah tuh apa yang harus dipersiapkan? Ya harus dipersiapkan. Apa? Bapak senior. Dari lu apa yang harus dipersiapkan kalau menikah? Menerima sih. Menerima keadaan, menerima situasi, menerima, iya pokoknya menerima semua apapun itu. Kayak menerima lu harus pulang atau mau pulang atau enggak gitu kan. Kita kan menerima informasi kayak gitu dulu kan. Iya. Oke, aku pulang sayang. Yang padahal dalam hati itu kayak, aduh ribet banget sih gitu. Cuman kayak oke, aku pulang sayang gitu. Lagi ya diajak nongkrong gak mau. Nongkrong sendiri suruh pulang. Maaf ya sayang. Gak apa-apa. Ya itu namanya pernikahan bro. Yes. Makanya jangan. Bumbu-bumbu pernikahan. Iya, happy. Gak ada yang ngajak nikah. Gak ada yang nyuruh pulang, bukan gak ada yang ngajak nikah. Karena itu mungkin juga sebenarnya yang nonton juga banyak yang masih berada di ketakutan kayak gua soalnya gitu. Menikah tuh adalah pilihan hidup yang wow. Luar biasa sih. Gimana ya bahasanya? Bukan semenakutkan itu, tapi seberdampak itu ke kehidupan kita kan. Bener. Lu berasa kayak setelah menikah jalan misalnya tadi jalan hidup lu tuh udah titik gitu ke sini titik. Begitu menikah tiba-tiba belok gak? Enggak, justru lebih lurus gua. Oh, keren. Justru pas sudah nikah jadi lebih teratur dan ya gue percaya doa itu kencang banget ya. Kayak doa istri itu kencang pas segala macam, dan alhamdulillah rezeki gue oke banget sih. Iya, setelah menikah banyak yang bilang gitu ya. Alhamdulillah.
Itu awal mula nakal biasa. Duit yang pegang istri atau lo? Gua. Wah, Mbak. Pegang, Mbak. Pegang. Akhir racun banget gua. Karena dipegang semua sama istri juga, cowok tetap bisa cari duit lain. Apa dipegang suami? Gak bercanda. Tapi ya mungkin terakhir juga nih buat Sobat Nadir yang nonton, yang dia juga sedang terjebak di lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Apa yang bisa lo kasih insight buat mereka? Jalanin aja. Semua masalah-masalah lu jalanin, dan setiap masalah tuh pasti akan selesai. Cuman memang berat saat ngejalanin fasenya itu tuh. Di dalam waktu lu di dalam masalahnya itu tuh memang berat. Cuman selagi lu gak ngedudukin masalah itu, yang maksudnya adalah lu cuman termenung, nggak berbuat apa-apa, ngedudukin masalah itu nggak akan selesai. Cuman kalau lu tidak menduduki masalah itu akan selesai dengan sendirinya sih. Menarik tuh. Bagus tuh buat potongan TikTok. Bagus. Itu ya, jadi sebenarnya kalau kamu lagi berada di fase yang merasa tiap bangun tidur kayak kerja lagi harus. Itu penting insight dari Bintang tadi, bahwa jangan izinkan tubuh kamu dibuka dengan rasa berat untuk menjalani hari ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Tang, ini ada sedikit bingkisan dari kita. Wow. Ini ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibu Christine Sama, salah satu inisiator dari Kaukus Keswa. Judul bukunya adalah Bicara pada Kertas Putih. Ini pengalaman, cerita-cerita dari tamu-tamu yang sudah pernah datang ke sini. Silakan dibaca, siapa tahu ada tambahan-tambahan insight juga. Siap. Kalau Sobat Nadir juga pengen punya bukunya, silakan DM ke Instagram kita ya. Ke Instagram kita nanti akan menghubungi tim kita. Dan gua akan menutup dengan satu pertanyaan seperti biasa. Dan ke tamu-tamu yang sudah pernah datang, gua akan selalu menanyakan ini. Ini bisa deg-degan nih. Terserah lu mau menjelaskan kenapanya atau lu nggak mau jelasin juga nggak apa-apa. Pertanyaan adalah, apakah lu bahagia dengan hidup lu sekarang? Bahagia. Mau dijelasin atau enggak? No. Oke. Thank you ya Bintang. kasih Sukses terus. Semoga kita tunggu karya-karyanya. Siap. Band lu apa Instagramnya kalau boleh? Untuk band yang sedang hiatus tanpa kabar ini, Mick Morty. Mick Morty. MICKMORTHY. Gokil. Koplo ya tuh ya. Silakan dicek-cek di sana. Udah rilis single belum? Album. Oh, album. Di Spotify ada? Di Spotify ada. Silakan dengarkan teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Nadir selanjutnya. Dadah. Thank you.